balik lagi dengan aku, Cindy Amelia, di section Get to Know Book with Amel. Jadi, di kesempatan kali ini, aku bakal ngebahas salah satu buku resep masakan atau resep camilan yang berjudul Camilan Era Kolonial. Buku Camilan Era Kolonial ini memiliki judul lengkap, yakni Camilan Era Kolonial 35 Resep Mudah. Nah, buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 80 halaman. Penyusunnya adalah tim dapur Esensi. Penerbitnya adalah Esensi, salah satu divisi dari penerbit Erlangga. Tahun terbitnya itu 2008. Dan nomor ISBN-nya adalah 978-979-033-5608. Sebelum membahas topik yang berkaitan dengan isi buku, aku bakal jelasin dulu biografi penyusun dari buku Camilan Era Kolonial. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penyusun dari buku Camilan Era Kolonial ini adalah tim dapur Esensi. Sejujurnya di sini aku nggak dapat informasi lebih lanjut tentang tim dapur Esensi, tapi satu hal yang mungkin bisa aku jelasin adalah penerbitnya yang akan berkaitan dengan tim dapur Esensi. Jadi penerbitnya itu adalah Esensi yang merupakan salah satu imprint dari Erlangga Group yang menerbitkan buku seperti bacaan populer dan juga referensi dengan berbagai topik seperti topik kesehatan, kecantikan, gaya hidup, karir, pengembangan diri, kebutuhan hidup, info masakan atau kuliner, pendidikan anak, keluarga, dan lain sebagainya, yang dimana dalam tiap bidangnya seperti contoh info masakan atau kuliner, Esensi ini memiliki tim dapurnya sendiri untuk menyusun buku info masak tersebut. Setelah membahas biografi penyusun dari buku Camilan Era Kolonial ini, aku pengen ngasih tahu ke kalian topik apa sih yang berkaitan dengan isi buku ini. Jadi, topik yang berkaitan dengan isi buku ini ada beberapa. Yang pertama itu ada kuliner, masakan, resep, camilan, dan juga instruksi. Berikutnya, kita langsung masuk aja ke inti video kali ini, atau apa sih isi dari buku Camilan Era Kolonial ini. Jadi, berdasarkan dari apa yang aku baca, aku bisa ngasih beberapa poin-poin penting ke kalian mengenai isi buku ini. Jadi, poin yang pertama adalah buku ini menjelaskan tentang asal-usul camilan era kolonial, di mana berdasarkan informasi yang ada di buku ini, camilan era kolonial atau tradisional yang kita ketahui ternyata berasal dari akulturasi antara bangsa lain dengan budaya lokal, yang dimana akulturasi dengan masyarakat lokal ini mampu melahirkan kultur yang masih menyerupai aslinya namun memiliki kekhasannya sendiri. Nah, bangsa-bangsa yang berperan untuk memperkaya warisan kuliner bangsa Indonesia itu antara lain adalah Cina, India, Arab, Belanda, Inggris, dan juga Portugal. Contoh camilan yang merupakan pengembangan itu apa-apa aja sih? Jadi yang pertama itu ada martabak. Martabak ini merupakan pengembangan dari makanan luar negeri, yakni pancake. Nah, demikian halnya itu juga dengan clapper tart. Meskipun tampilan clapper tart serupa dengan yang biasa dihidangkan di negeri asalnya Belanda, namun isinya itu telah mengalami modifikasi agar sesuai dengan lidah orang Indonesia. Lalu selain itu, kuliner Cina yang kaya akan bumbu itu juga mempengaruhi budaya kuliner Indonesia. Dari Cina pun kita juga bisa mengenal proses pengolahan makanan dengan cara digoreng, dikukus, ataupun ditumis. Selain itu, kuliner Cina juga memperkaya variasi bumbu yang akan menambah rasa masakan. Beberapa santapan Cina yang telah menjadi hidangan sehari-hari di Indonesia, diantaranya tuh adalah siomay, bakpao, dan juga bakpia. Nah, poin yang kedua adalah buku ini tuh menjelaskan aneka bahan dasar dan tambahan dalam pembuatan camilan. Contohnya seperti self-rising flour, keju edam, butter, minyak samin, buttermilk, tepung tangmian, kelapa, rum, dan cake emulsifier. Dimana di sini itu dia menjelaskan juga kayak definisinya tuh apa, terus cara pembuatannya itu seperti apa, dan dia tuh digunain untuk apa gitu. Terus poin yang ketiga, buku ini tuh memberikan resep-resep camilan, yang dimana buku ini tuh memberikan 35 resep camilan dengan memberikan informasi seputar dengan alat dan bahan, cara membuat camilan tersebut, serta tips-tips tambahan untuk membuat camilan tersebut lebih perfect. Berikut adalah satu resep camilan yang mudah menurut saya yang ada di buku ini.
yaitu pembuatan donat kentang, dimana bahan-bahannya itu dia memerlukan 700 gram tepung terigu, 200 ml susu, 50 gram gula pasir, 65 gram mentega, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan ragi, 50 ml air hangat, 200 gram kentang rebus yang harus dihanguskan. Nah, cara mengolah atau membuatnya itu yang pertama, panaskan susu sampai timbul gelembung di pinggir panci, kemudian angkat, terus kita masukin gula, garam, dan juga margarin. Yang kedua, masukin air hangat ke dalam wadah besar, tambahin ragi dan 1 sendok teh gula pasir. Biarkan 1 menit, lalu aduk sampai ragi itu larut. Yang ketiga, masukkan susu hangat, kentang, telur, 250 gram terigu. Terus kocok dengan kecepatan sedang selama 2 menit. Terus kita tutup dengan serbet basah, diamkan selama 30 menit. Yang keempat, kita masukkan sisa terigu yang ada tadi, diuleni sampai kalis adonannya. Terus diamkan lagi selama 20 menit. Terus kalau udah 20 menit, kita giling deh adonan setebal 1 cm, bentuk donat dan pindahkan ke tempat yang sudah dialasi kertas roti. Tutup dengan serbet basah dan diamkan selama 30 menit. Ketika udah didiamkan selama 30 menit, kita bisa goreng deh dengan api sedang sampai matang dan kecoklatan. Terus kita bisa angkat, sajikan dengan taburan gula halus. Nah, di sini ada tips juga yang dikasih gitu. Dimana donat ini tuh bisa disajikan dengan buttercream, coklat butir, keju parut, ataupun sesuai dengan selera kita. Nah, tadi kan kita udah membahas isi dari buku Camilan Era Kolonial ini. Sekarang aku bakal ngasih tahu ke kalian hal menarik apa aja sih yang ada di buku ini. Jadi yang pertama, ternyata camilan era kolonial yang kita tahu ini itu merupakan akulturasi budaya bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terus yang kedua, hal menariknya adalah terdapat banyak sekali resep-resep camilan era kolonial yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk mengisi waktu luang dan lain sebagainya. Kayak misalkan bisa dipakai buat bisnis dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, hal menarik menurut saya, dia ini mampu menggugah selera para pembaca karena di sini itu ada gambar-gambarnya yang terlihat sangat enak-enak sekali. Selanjutnya kita udah berada di sesi terakhir, yakni kelebihan dan kekurangan buku. Jadi menurut saya buku ini tuh memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mampu menjelaskan latar belakang dari camilan era kolonial atau tradisional. Yang kedua, memiliki informasi yang lengkap, terdapat bahan-bahan, tips cara mengolah atau membuat camilan tersebut, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, memiliki ilustrasi atau gambar dari camilan tersebut. Terus yang keempat, sampul bukunya itu bagus dan berasal dari bahan yang tidak cepat rusak. Kayak bukan kertas dan lain sebagainya karena dia tuh tebal banget gitu. Terus yang terakhir, kertas dalam isi buku ini tuh juga kualitasnya bagus, kayak bukan kertas-kertas pada umumnya. Itu bentuknya kayak gini. Lalu, sesudah membahas kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, menurut aku, kekurangan dari buku ini itu cuman ada 3. Yang pertama, terkadang dalam tahapan cara mengolah, terdapat beberapa kalimat yang bisa buat kita tuh bingung. Terus yang kedua, tulisannya itu banyak, sehingga memungkinkan pembacanya itu bisa cepat bosan. Karena kan ini buku resep, jadi pasti banyak tulisannya. Entah itu tulisan alat dan bahan maupun dengan cara pengolahannya atau pembuatannya. Terus yang ketiga, menurut aku juga size dari tulisannya ini tuh cukup kecil ya, walaupun mungkin masih bisa dibaca oleh kita, tapi untuk yang berumur sepertinya akan sulit karena agak kecil. Dan yap, dari pembahasan kita tadi, aku bisa ngasih kesimpulan, yakni buku Camilan Era Kolonial ini itu merupakan salah satu buku resep yang lengkap, yang cocok untuk para ibu-ibu yang baru belajar baking, bapak-bapak yang baru belajar baking, dan lain sebagainya. Terus abis itu buku ini tuh cocok banget untuk orang-orang yang ingin membuat sebuah bisnis, untuk anak-anak yang suka memasak, terus abis itu untuk anak-anak sekolah yang mungkin dikasih tugas masak, dan masih banyak lainnya. Terus buku ini tuh juga bisa dibaca
untuk semua jenis umur karena isinya tuh hanya berkaitan dengan resep camilan saja. Mungkin segitu aja yang bisa aku bahas tentang buku Camilan Era Kolonial ini. Aku berharap pembahasan ini tuh bisa menjadi referensi buat kalian yang mau beli buku ini, dan dipertimbangkan lagi kalau memang misalkan kalian kurang suka dengan camilan kolonial atau tradisional, ya jangan dibeli gitu. Dan aku meminta maaf juga kalau misalkan dalam pembahasan kali ini ada pembahasan yang kurang lengkap, kurang jelas, atau mungkin ada kata-kata yang aku salah penyebutan. Jadi mohon maaf ya semuanya. Terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di section Get to Know Book with Amel part 2. Thank you guys, bye-bye.